Hai, kembali lagi bersama saya Pak Adit. Nah, di part 5 ini kita akan belajar tentang sitasi. Nah, sitasi ini digunakan ketika kita mengutip atau mengambil penjelasan dari sumber lain seperti buku, jurnal, maupun website. Nah, setiap sumber itu memiliki cara penulisan yang berbeda, dan biasanya setiap kampus juga punya ketentuan masing-masing. Contohnya untuk di Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, misalkan kita menggunakan format APA ya. Langsung saja kita buka Google Docs yang sudah dibuat kemarin. Nah, untuk memasukkan sitasi, kita harus kumpulin dulu sumber-sumber yang akan dimasukkan ke dalam laporannya. Nah, di dalam Google Docs sendiri, kita sudah diberi kemudahan lagi, yaitu dengan adanya fitur ekstensi. Jadi, secara bawaan memang Google Docs juga sudah menyediakan tools-nya, tapi kurang powerful. Nah, kita bisa tambahkan ekstensi. Caranya, kalian klik di sini, lalu pilih add-on, lalu pilih dapatkan add-on. Nah, tunggu prosesnya. Di sini masih loading. Nah, untuk kata kuncinya, kita bisa menggunakan bibliografi ya dalam bahasa Inggris atau bib citation. Nah, kita klik seperti ini. Lalu, rekomendasi saya pilih toolsnya yang ini. Kalian klik. Nah, nanti kalau misalkan belum terinstall, akan ada instruksi buat menginstalnya di sini. Tapi karena sudah saya install sebelumnya, jadi yang muncul hanya uninstall saja karena sudah terpasang di Google Docs saya. Nah, kalau sudah terinstall, boleh di-close. Nanti kalau misalkan di prosesnya itu ada izin untuk akun Google kita, nah silahkan diizinkan saja karena ini fungsinya hanya untuk citasi. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, kalian bisa masuk ke ekstensi lagi, klik ekstensi, lalu pilih nama tools-nya. Nah, di sini saya menggunakan Bib Citation, Bibliography, and Citation Generator. Nah, lalu pilih Manage Citation. Nah, tunggu loadingnya sebentar. Nah, disinilah tempat kalian nanti mengumpulkan materi-materi atau sumber-sumber yang akan dijadikan referensinya. Nah, bisa dari buku, dari jurnal, maupun dari website. Kebanyakan dari 3 sumber tersebut. Ada beberapa cara bagaimana kita memasukkan sumber-sumber ini ke dalam bib citation-nya. Nah, cara yang pertama yang paling praktis adalah menggunakan DOI dari jurnal. Caranya, pilih jurnal artikel, lalu kalian cari jurnal yang diinginkan. Nah, misalkan saya ngambil dari penelitian saya sendiri ya yang sudah dilakukan. Lalu kalian salin alamat DOI-nya. Kalian copy, lalu kalian paste di sini. Nah, nanti dia akan mencari secara otomatis. Nah, ini ketemu ya judulnya ini, lalu penulisnya. Nah, juga di sini juga ada links dan di sini juga ada link dan DOI-nya. Lalu klik continue. Nah, nanti dia otomatis akan ditambahkan ke dalam sitasi kita. Nah, berikutnya cara lain adalah menggunakan website. Nah, untuk website, misalkan saya akan mengunjungi situs IBM tentang machine learning, mungkin bisa tentang NLP. Misalkan saya pakai website dari IBM. Nah, misalkan saya akan ambil dari website ini. Websitenya sudah terbuka. Nah, kita tinggal kembali lagi ke Google dokumennya, lalu klik di sini website. Karena sumbernya dari website, berarti kelompoknya pilih website.
Nah, di sini kalian bisa langsung paste copy URL-nya ke dalam sini. Kita paste. Nah, nanti dia akan memprosesnya seperti ini. Lalu kalian klik continue. Nah, kita sudah mendapatkan dua sumber di sini. Nah, kalau misalkan ada keterangan seperti ini, date publish, nah ini tuh artinya bahwa tanggal publiknya ini tidak ada. Nah, kalian bisa mengecek kembali di websitenya apakah memang ada tanggalnya atau tidak. Nah, kalian bisa lihat di sini, bisa dibaca-baca. Biasanya ada di bagian atas maupun di bagian bawah ya kalau blog. Nah, tapi kalau misalkan memang tidak ada, ya jangan diada-ada. Berarti kita sudah bisa menambahkan dari jurnal, yaitu menggunakan DOI-nya, sama kita juga bisa ngambil dari website-nya. Dari website maksudnya. Nah, kalau misalkan Pak DOI-nya nggak works, atau misalkan ada kendala lain, contohnya bukunya tuh di perpus, misalkan saya nggak punya bukunya, tapi saya baca dari buku tersebut. Nah, kalian bisa menambahkannya manual. Nah, kalau misalkan dari buku, kita klik book di sini. Nah, lalu pilih fill manually. Nah, kalian klik fill manually. Nah, kalau misalkan bukunya itu berasal dari individu, ya pilihnya individu. Kalau misalkan dari organisasi, nah kalian pilih dari organisasi. Ini ada perbedaan ya antara dari perusahaan, ya, organisasi dengan yang individual. Nah, biasanya kalau buku itu kan ada penerbitnya, jadi kalian pilihnya yang organisasi aja. Nah, nanti untuk di book author, nah ini company-nya, nanti isi nama penerbitnya. Lalu untuk add book audit author, nah ini adalah nama penulisnya. Jadi misalkan saya isi dulu nama perusahaannya tuh misalkan CV buku CV buku sejahtera aja misalkan ya. Nah, terus untuk autornya, karena autor kan biasanya penulis ya, penulis yang sifatnya individu. Nah, kita bisa isi namanya, misalkan nama saya, ini nama awalnya, first name, lalu nama akhirnya, oh ya, saya salah isi. Nah, nama akhirnya Fatha, misalkan seperti ini. Nah, terus kalau misalkan Pak penulisnya ada dua, nah bisa ditambahkan lagi autornya, klik lagi add. Misalkan di sini namanya itu adalah Maman, misalkan ya, Maman Surahman. Nah, misalkan itu dua penulis. Nah, kalau ada editor dan translator, kalian juga bisa tambahkan ya, tergantung dari bukunya. Kalau memang buku terjemahan, biasanya ada penulis asli dan penulis yang menerjemahkannya. Nah, kalau sudah kita masuk ke tahun publikasi, misalkan 2026, misalkan tanggal sekarang ya, contohnya tanggal 6 misalkan, tanggal 6 bulan 5 berarti Mei, tahunnya 2026. Terus judul bukunya misalkan cara menanam sawit, misalkan ya, sangat nyawit sekali. Terus misalkan di publikasinya di Tasikmalaya. Nah, ini silakan isi ya yang publishernya, misalkan CV ada aja. Nah, kalau punya URL masukkan aja. Kalau punya ISBN juga silahkan dimasukkan saja. Nah, kalau sudah tinggal pilih update. Nah, nanti akan muncul seperti ini. CV buku sejahtera aja ya, penulisnya saya dan Surahman. Nah, terus judulnya cara menanam sawit. Nah, jadi kita sudah punya 3 sumber nih sebagai acuan ya.
Nah, jurnal juga sama. Kalau misalkan DOI-nya tidak works, itu bisa di manual ya, diisi. Jadi isi aja sesuai dengan kebutuhannya. Cara pengisiannya sama seperti tadi. Nah, mungkin perbedaannya kalau di jurnal itu kan ada nama jurnalnya, berarti nama publikasi yang mempublikasi jurnalnya siapa, terus volume dan isunya nomor berapa. Nah, biasanya itu ada di dalam jurnal, silahkan dimasukkan saja. Caranya begitu. Nah, kita sudah punya 3 sumber. Nah, berikutnya bagaimana kita memasukkannya ke dalam dokumen kita gitu ya. Nah, kita coba bikin kalimatnya dulu. Misalkan di metodologi. Contoh kalimatnya ini misal aja ya. Cara membaca yang baik itu adalah di ruangan yang tidak terlalu gelap dan jaraknya tidak lebih dari 30 cm. Misalkan ya, ini contoh saja, jadi jangan dipercaya. Meskipun memang secara ilmiah membaca itu nggak boleh di ruangan gelap karena berat ya ke mata. Nah, misalkan ini kalimat pertama. Contohnya, misalkan kita mau melakukan sitasi ya. Untuk menggunakan sumber yang sudah kita kumpulkan ke dalam kalimat, caranya silahkan pilih salah satu sumber yang ingin dijadikan sitasi. Misalkan untuk kalimat pertama, saya akan menggunakan sitasi yang atas. Nah, kalian bisa pilih in text. Nah, di sini klik in text. Nah, lalu pilih copy. Nah, kalian paste di sini. Ini adalah sitasi yang pertama. Misalkan ternyata kalimatnya masih panjang gitu ya. Nah, namun misalkan ada cara yang lebih bijaksana agar mata kita sehat ya. Nah, berarti di sini saya misalkan mau menambahkan sumber kedua. Nah, misalkan saya mau nambahin yang ini, tinggal klik in text, lalu copy, masukkan ke sini. Setelah itu, misalkan ada kalimat lagi, cara yang bisa ditempuh adalah mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin A. Misalkan begitu, saya masukkan contohnya ke ke sumber ketiga, lalu klik in text di sini, copy, terus paste. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini munculnya kalau kita menggunakan format APA. Nah, untuk menggunakan format lain sebenarnya bisa kalian pilih di sini apakah mau apa style ya atau apa. Nah, atau bisa juga menggunakan IEEE contohnya, misalkan ini IEEE juga boleh. Jadi bisa dipilih aja format citasinya. Nah, nanti akan seperti ini. Akan berbeda. Nah, tapi untuk kali ini kita akan menggunakan format yang di STTC saja, yaitu APA. Kita kembalikan lagi ke APA 7. Nah, terus Pak, bagaimana untuk membuat daftar pustakanya? Nah, bisa ditaruh misalkan di sebelah sini kita bikin judul baru, daftar pustaka. Nah, kita jadikan heading atau judul. Kita terapkan judul 2 seperti tadi, tebalkan, lalu atur 12. Times New Roman jangan lupa.
Nah, misalkan kita memasukkannya di bawah sini. Nah, caranya praktis, kita tinggal add to bibliography to the doc. Nah, klik ini, tunggu sebentar. Nah, nanti akan jadi referensinya kayak gini. Nah, jadi sudah mantap ya. Jadi bisa langsung jadi secara instan. Nah, kita juga bisa rapihin lagi formatnya biar lebih sesuai dengan kaidah di kampus. Dan ini bisa di-close aja kalau memang sudah tidak diperlukan. Kita bisa rapikan dulu data kiri kanan, spasinya. Ini satu ya untuk daftar pustaka tunggal. Terus untuk fontnya, ini berukuran 12. Kalau misalkan agak jauh, ya kita dekatkan. Nah, ini saya taruh di tengah. Nah, jadilah daftar pustaka kita. Nah, dengan menggunakan extension yang ada di Google Docs, nah, kalian bisa membuat daftar pustaka lebih mudah, lebih praktis, dan lebih cepat. Jadi kalian tidak harus secara manual, ya, selalu manual bikinnya, karena di dalamnya ada tools-tools yang otomatis yang siap digunakan. Nah, itulah penjelasan saya di part kelima. Untuk di part keenam, nanti kita akan mengatur nomor halamannya, karena laporan itu memiliki format halaman yang sudah ditetapkan. Jadi tetap stay tune di part 6.